Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara seminar proposal Saudara Kevin Mas Nafis Saputra, NIM 181352770, yang berjudul Motivasi Pengunjung pada Daya Tarik Wisata Pantai Muara Lasa di Kota Padang. Puji syukur tak henti-hentinya kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat cinta dan rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam Zoom meeting kali ini. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Pasaribu SST Par MSI Par selaku dosen pembimbing dan juga Ibu Dr. Kasmita SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian pariwisata dan perhotelan. Baiklah, kita langsung acaranya. Yang pertama itu pembukaan yang sedang berlangsung oleh moderator. Selanjutnya itu penyampaian materi seminar proposal oleh Saudara Kevin Mas Nafis Saputra. Selanjutnya yaitu ada sesi penanggap dan juga sesi pertanyaan. Dan dilanjutkan dengan sesi pembacaan kesimpulan oleh penulis dan yang terakhir adalah penutup oleh moderator. Langsung saja lanjut kepada acara selanjutnya yaitu penyampaian materi seminar proposal. Pada Saudara Kevin, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memulai menyampaikan itunya proposal penelitian yang berjudul tentang motivasi pengunjung pada daya tarik wisata Pantai Muara Lasak di Kota Padang. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah dapat menghadiri seminar proposal pada hari ini. Untuk PowerPoint-nya apakah kelihatan? Baik, dan yang terhormat kepada dosen pengampu yaitunya Ibu Dr. Kasmita SPD dan Bapak Pasaribu SST Par MPar. Baik, kita masuk kepada bab 1 yaitunya pendahuluan. Yang pertama yaitunya latar belakang masalah. Di sini saya mengangkat latar belakang masalah yaitunya tentang pariwisata di Indonesia. Yaitunya pariwisata di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2009, jumlah kunjungan wisata asing mencapai 16,10 juta kunjungan, yang berarti meningkat dibandingkan dengan data-data kunjungan tahun 2018 yang hanya 15,81 juta kunjungan. Perkembangan yang cukup pesat ini terjadi karena Indonesia adalah negara yang memiliki daya tarik yang luar biasa pada sektor pariwisata dikarenakan keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Kita masuk pengertian motivasi melakukan perjalanan jauh. Motivasi melakukan perjalanan jauh sudah ada sejak zaman kuno. Terdapat dorongan keagamaan serta dorongan untuk memperbesar hubungan ekonomi yang memotivasi seseorang untuk melakukan perjalanan jauh dari tempat kediamannya. Itu menurut Mujadi 2009 di halaman 3 sampai 4. Dan ada juga sejarah lainnya, biro perjalanan di dunia diawali dengan munculnya perusahaan Inggris yaitunya Cox and Kings
pada pertengahan abad ke-18 yang memberikan fokus pada pelayanan perbankan. Biro Perjalanan Modern kemudian dicetuskan oleh Thomas Cook di pertengahan abad ke-19 dan mengembangkannya menjadi rantai keagenan dan membuat paket wisata di kuartal akhir abad ke-19. Selanjutnya saya akan masuk ke Kota Padang. Kota Padang terletak di pantai barat Pulau Sumatera dengan luas keseluruhan yaitu 894,96 km atau setara dengan 1,65% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat Pulau Sumatera. Dilihat dari aspek geografisnya, Kota Padang memiliki potensi-potensi daerah yang cukup bervariasi. Potensi-potensi ini terdapat di daerah daratan dan lautan. Ketinggian wilayah Kota Padang bervariasi, yaitu antara 0 sampai 1.853 m di atas meter di atas permukaan laut. Kota Padang memiliki banyak sungai, yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil. Kota Padang juga memiliki pantai sepanjang 68,126 km serta 19 buah pulau kecil yang menyebar di sisi pantainya. Kita masuk kepada Pantai Muaro Lasak. Pantai Muaro Lasak sendiri terletak di berdampingan dengan Pantai Padang. Memang memiliki banyak titik untuk mengabadikan gambar atau foto. Selain itu, Pantai Muaro Lasak juga memiliki sebuah monumen, yaitunya Monumen Tugu Merpati, yang diresmikan juga oleh Bapak Presiden Jokowi pada 12 April tahun 2016. Masyarakat yang datang ke Pantai Padang dan Pantai Muaro Lasak selalu menyempatkan diri untuk mengambil foto atau mengambil gambar bersama keluarga, teman, kerabat, atau yang traveling sendirian. Ada juga motivasi berwisata. Motivasi berwisata di sini saya mengambil kendala-kendala dalam wisata di Pantai Muaro Lasak, yaitunya pengunjung akan menemukan sampah yang bertebaran yang bisa terbawa arus saat air pasang. Saat ini Kota Padang menghasilkan sekitar 500 sampai 600 ton sampah per hari. Dari sampah yang dihasilkan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memakai 83 armada setiap harinya untuk membersihkan sampah. Tentunya hal tersebut membuat pengunjung tidak merasa nyaman berkunjung di Pantai Muaro Lasak. Dan di Pantai Muaro Lasak juga masih banyak oknum-oknum yang meminta pungli atau pungutan liar kepada wisatawan, dan itu terkesan memaksa dan membuat keamanan atau kenyamanan oleh wisatawan tersebut kurang merasa aman dan nyaman saat berkunjung di Pantai Muaro Lasak. Dan juga beberapa infrastruktur seperti pagar-pagar yang dibuat di dekat Pantai Muaro Lasak juga terdapat kerusakan-kerusakan seperti ada keramik yang pecah, dan itu juga dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan hal tersebut tentunya akan mengurangi keindahan Pantai Muaro Lasak tersebut. Dan ada juga
Dan ada juga abrasi pantai yang membuat pada tahun 2019, yaitunya Tugu Merpati kena abrasi pantai dan membuat hampir bangunannya roboh karena abrasi tersebut. Dan hal tersebut tentunya membuat keamanan dari wisatawan bisa terancam karena hal tersebut. Dan juga kita lihat di Pantai Morolasa kurangnya petugas keamanan yang ada di sana. Nah, kita lanjut kepada identifikasi masalah, yaitu yang pertama kurang tersedianya stabilitas politik dan keamanan karena masih adanya pungutan liar di kawasan daya tarik wisata Pantai Morolasa di Kota Padang dan kurangnya petugas keamanan saat berada di daya tarik wisata Pantai Morolasa. Yang kedua yaitunya kurangnya atraksi atau bermain di kawasan daya tarik Pantai Morolasa di Kota Padang. Yang ketiga, banyaknya sampah yang berserakan di kawasan Pantai Morolasa, Kota Padang. Yang keempat, adanya fasilitas yang rusak di kawasan daya tarik wisata Pantai Morolasa, Kota Padang. Yang kelima, terjadinya abrasi dinding Monumen Merpati Perdamaian di daya tarik wisata Pantai Morolasa di Kota Padang yang bisa saja mengancam keselamatan pengunjung. Yaitu adapun batasan-batasan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian membatasi penelitian ini pada motivasi pengunjung pada daya tarik wisata Pantai Morolasa di Kota Padang. Adapun rumusan masalah, yaitunya bagaimana motivasi pengunjung berwisata ke tempat tujuan wisata Pantai Morolasa, Kota Padang yang dilihat dari aspek faktor pendorong dan faktor penarik. Ini masuk kepada sub variabel dari variabel laporan saya. Yaitunya dan selanjutnya kita masuk kepada tujuan penelitian. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan motivasi pengunjung pada daya tarik wisata Pantai Morolasa di Kota Padang. Tujuan khususnya penelitian ini adalah mendeskripsikan motivasi pengunjung pada daya tarik wisata Pantai Morolasa di Kota Padang yang dilihat dari faktor pendorong dan faktor penarik. Kita masuk kepada manfaat penelitian bagi Dinas Pariwisata Kota Padang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah sebagai bahan masukan dan bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik wisata Pantai Morolasa Kota Padang. Dengan cara menjaga kebersihan dan merawat fasilitas yang ada agar dapat meningkatkan motivasi pengunjung pada daya tarik wisata Pantai Morolasa Kota Padang. Ada juga bagi pengunjung, hasil penelitian ini diharapkan kepada pengunjung agar dapat mempromosikan kepada orang lain bahwa daya tarik wisata Pantai Morolasa di Kota Padang untuk dikunjungi. Bagi jurusan pariwisata Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperkaya penelitian, serta menjadi referensi di jurusan pariwisata program studi manajemen perhotelan. Adapun bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ekonomi masyarakat setempat dengan banyak pengunjung yang berwisata. Dan bagi penelitian selanjutnya, penulis berharap penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi dan pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya. Baik, kita masuk kepada bab 2 tentang kajian pustaka. Yaitunya pertama wisatawan. Pengertian wisatawan menurut Smith dalam Kusuma Ningrum 2009 halaman 16 menjelaskan bahwa wisatawan adalah orang yang sedang tidak bekerja atau sedang berlibur dan secara sukarela mengunjungi daerah lain untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Baik, kita lanjutkan yaitunya tentang sifat wisatawan menurut
Kasumanningrum 2009 di halaman 19. Yaitunya yang pertama wisatawan modern idealis. Wisatawan modern idealis yang sangat menaruh minat pada budaya multinasional serta eksplorasi alam secara individual. Yang kedua yaitu wisatawan modern materialis, yaitunya wisatawan dengan golongan hedonisme mencari keuntungan secara berkelompok. Yang selanjutnya yaitu wisatawan tradisional idealis, wisatawan yang menaruh minat pada kehidupan sosial budaya yang bersifat tradisional dan sangat menghargai sentuhan alam yang tidak terlalu tercampur oleh arus modernisasi. Yang selanjutnya yaitu wisatawan tradisional materialis, yaitu wisatawan yang berpandangan konvensional, mempertimbangkan keterjangkauan murah dan keamanan. Kita masuk kepada motivasi berwisata. Yang pertama yaitunya motivasi. Menurut UNO pada tahun 2007 di halaman 39, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dari dalam diri seorang yang diidentifikasi dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. Adapun menurut Winardi, yaitu motivasi berasal dari kata motivation, yang berarti menggerakkan. Motivasi merupakan hasil sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi bisa penulis simpulkan bahwa motivasi adalah penggerak atau pendorong yang berasal dari faktor internal maupun eksternal atau untuk mencapai sebuah tujuan. Adapun menurut Weber dan Lawton dalam Paul tahun 2006 halaman 27 ada faktor penarik didefinisikan sebagai suatu kekuatan yang dapat membantu untuk merangsang sebuah produk wisata dengan menarik konsumen kepada suatu destinasi tertentu. Dan di sini penulis akan menjabarkan sub faktor yang termasuk dalam faktor penarik adalah yang pertama yaitu aksesibilitas sarana dan infrastruktur yang baik seperti transportasi, telepon umum, ketertiban jalan raya, trotoar untuk berjalan kaki dan lain-lain dapat menjadi faktor penarik utama bagi wisatawan yang memilih negara destinasinya. Ketersediaan jasa atau servis. Kesuksesan suatu produk pariwisata seringkali bergantung pada ketersediaan atas fasilitas-fasilitas jasa seperti akomodasi, makanan dan minuman, travel agency, souvenir, iklan media massa dan lain-lain. Adapun budaya dan stabilitas politik dan keamanan, begitu juga ketersediaan atraksi yaitu permainan untuk hiburan biasanya. Kita masuk ke pengertian berwisata. Menurut Hariawan 2004, berwisata adalah suatu kegiatan yang bersifat bersenang-senang, yang ditandai dengan pengeluaran uang atau melakukan kegiatan yang bersifat konsumtif. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, berwisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan manusia, baik perorangan maupun kelompok, untuk mengunjungi destinasi tertentu dengan tujuan rekreasi, mempelajari keunikan daerah wisata, mengembangkan diri dan sebagainya dalam kurun waktu yang singkat dan sementara. Jadi bisa penulis simpulkan bahwa berwisata adalah suatu kegiatan berpergian yang bertujuan untuk bersenang-senang atau berkreasi untuk sementara waktu di luar tempat tinggal. Yaitu selanjutnya pengertian motivasi berwisata. Menurut UNO 2007 di halaman 39, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang dilandasi dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan,
harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, berwisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan manusia baik perorangan maupun kelompok untuk mengunjungi destinasi tertentu dengan tujuan rekreasi, mempelajari keunikan daerah wisata, mengembangkan diri dan sebagainya dalam kurun waktu yang singkat dan sementara waktu. Dari pendapat di atas dapat penulis simpulkan, yaitunya motivasi berwisata adalah suatu dorongan yang berasal dari internal dan eksternal diri seseorang yang bertujuan untuk rekreasi, mempelajari keunikan daerah wisata, dan mengembangkan diri dalam waktu yang singkat. Adapun daya tarik wisata menurut IoT tahun 2008 di halaman 63, daya tarik wisata merupakan objek atau atraksi wisata apa saja yang dapat ditawarkan kepada wisatawan mereka maupun berkunjung ke suatu daerah wisata tertentu. Daya tarik wisata menurut Direktur Jenderal Pemerintah dibagi menjadi 3 macam, yaitunya daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sosial budaya, dan daya tarik wisata minat khusus. Adapun faktor yang termasuk dalam faktor penarik adalah aksesibilitas, seperti yang telah dijelaskan tadi, ketersediaan jasa atau servis, budaya, stabilitas politik dan keamanan, ketersediaan atraksi atau adanya seperti mainan atau hiburan di tempat wisata tersebut. Adapun faktor penarik seseorang antara lain yaitunya aksesibilitas, ancillary service dan amenities. Berikut dijelaskan kerangka konseptual penelitian dapat dilihat pada gambar berikut, yaitunya yang pertama motivasi berwisata. Ada terbagi menjadi faktor pendorong dan faktor penarik. Nanti akan dijelaskan dan yang pertama yaitunya ada escape, relaxation, strengthening family bond dan play. Ada juga faktor penarik, aksesibilitas, ketersediaan jasa atau servis, dan stabilitas politik dan keamanan. Adapun pertanyaan penelitian, bagaimana motivasi pengunjung pada daya tarik wisata Pantai Morolasat di Kota Padang ditinjau dari faktor pendorong dan faktor penarik. Berikut kita masuk kepada metode penelitian, yaitunya bab 3. Jenis penelitian yang ini akan dilakukan dengan metode kuantitatif. Menggunakan metode survei, data yang diperoleh akan dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan pertanyaan penelitian yang ditemukan. Menurut Sugiono 2009 di bukunya halaman 11, penelitian deskriptif merupakan penelitian, yaitu metode yang dilakukan yaitunya ada penelitian deskriptif, merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri, di mana penelitian tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain. Nah, adapun tempat dan waktu penelitian ini akan dilaksanakan di Pantai Morolasat di Kota Padang, yaitunya Provinsi Sumatera Barat. Dan waktu penelitian akan dimulai pada bulan April sampai Mei 2021. Adapun variabel penelitian dari penulis, menurut Sugiono tahun 2015 halaman 38 menjelaskan bahwa variabel penelitian adalah sifat atau nilai orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini memiliki variabel tunggal yaitu motivasi berwisata. Adapun definisi operasional variabel, yaitunya penulis mengangkat motivasi berwisata untuk variabel penelitian, yaitunya motivasi berwisata adalah suatu dorongan yang berasal dari internal dan eksternal dari seorang yang bertujuan untuk rekreasi.
Dan penulis mengambil beberapa subindikator dari motivasi berwisata, yaitunya faktor pendorong. Faktor pendorong yaitunya ada escape, adalah ingin melepaskan diri dari lingkungan yang dirasakan menjemukan atau kejenuhan dari pekerjaan perhari-hari. Ada realization, keinginan untuk penyegaran yang juga berhubungan dengan motivasi untuk escape di atas. Ada juga strengthening family bonds, yaitu ingin mempererat hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Ada juga play, yaitu ingin menikmati kegembiraan mulai berbagai permainan yang merupakan permunculan kembali dari sifat kekanak-kanakan dan melepaskan diri sejenak dari berbagai urusan serius. Adapun faktor penarik dari subvariabel yang penulis angkat, yaitunya aksesibilitas. Sarana dan infrastruktur yang baik seperti transportasi, telepon umum, ketertiban jalan raya, trotoar untuk pejalan kaki, dan lain-lain dapat menjadi faktor penarik utama bagi wisatawan. Adanya ketersediaan jasa atau servis itu termasuk akomodasi, restoran, dan fasilitas-fasilitas jasa lainnya seperti travel agency, souvenir, iklan, media massa, dan lain-lainnya. Adapun stabilitas politik dan keamanan, suatu daerah atau negara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pemilihan negara destinasi tersebut. Adapun populasi dan sampel penelitian, berdasarkan data yang penulis dapat dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Padang mengenai jumlah wisata dari tahun 2017 sampai 2019, penulis dapat rata-rata tamu menginap diproyeksikan ditinjau dari jumlah tamu dari tahun 2017-2019 tersebut, yaitunya di 2017 terdapat 900.000 pengunjung, 2018 terdapat 1,2 juta pengunjung, dan 2019 dapat 1,5 juta pengunjung. Jadi jumlah total yaitu 3,6 juta pengunjung. Dan penulis dapat jumlah populasi dari rumus total jumlah pengunjung per total jumlah bulan, yaitu 3,6 juta dibagi 36 sama dengan 100.000 orang populasi. Jadi jumlah populasi rata-rata pengunjung yang penulis ambil per bulan, yaitu yang didapat dari rumus tersebut, yaitu 100.000 orang. Adapun sampel penelitian, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Dengan jumlah populasi rata-rata per bulan ada sebanyak 100.000 wisatawan, maka teknik pengambilan sampel menggunakan rumus dari Ridwan di 2005 di halaman 65 sebagai berikut, yaitunya N kecil sama dengan N besar per N dikali D kuadrat ditambah 1. Dengan keterangan N adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, dan D kuadrat merupakan presisi yang ditetapkan sebesar 10%. Berdasarkan rumus tersebut dapat diperoleh jumlah sampel adalah 1000 per 1000 dikali 0,1 kuadrat ditambah 1, yaitu 1000 per 1000 ditambah 1. Jadi dapat disimpulkan yaitunya N sama dengan 100.000 per 1001 sama dengan 99,90 dibulatkan menjadi 100. Adapun teknik data dan teknik pengumpulan data, yaitunya data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan atau didapatkan langsung dari responden dengan cara menyebarkan angket yang akan penulis buat nantinya. Data primer tersebut adalah data
faktor pendorong, dan faktor penarik motivasi pengunjung. Adapun data sekunder yaitu data diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian dengan memanfaatkan data yang telah ada, seperti laporan yang sudah ada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang tersendiri. Data sekunder tersebut yaitu data jumlah motivasi pengunjung pada daya tarik wisata Pantai Morolasa Kota Padang. Adapun instrumen penelitian tersebut, yaitu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket yang disusun menurut skala Likert dengan menyusunnya dalam bentuk kalimat yang bersifat positif yang berhubungan dengan variabel penelitian. Skala Likert merupakan salah satu bentuk skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur motivasi pengunjung berwisata. Adapun uji coba instrumen yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas instrumen menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran. Itu menurut Ari Kuno 2006 ayat di bukunya halaman 160. Adapun uji reliabilitas yaitu setelah dilakukan uji validitas, maka selanjutnya instrumen tersebut diuji reliabilitasnya, kehandalannya. Analisis reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 16.00. Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui kehandalan dari suatu instrumen. Uji reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus alpha. Dan rumus alpha tersebut seperti R11 itu ditandakan sebagai reliabilitas instrumen sama dengan K banyaknya intent pertanyaan dan per K dikurang 1. Nanti dikali dengan jumlah varians item dan dibagi dengan varians total. Nah, mungkin hanya itu yang dapat penulis sampaikan pada proposal penelitian tersebut, dan penulis kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasi dari Saudara Kevin. Kita langsung lanjutkan saja kepada sesi selanjutnya, yaitu pemberian tanggapan. Kita beri kesempatan untuk 2 orang penanggap memberikan tanggapannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk mendapat proposal dari Saudara Kevin Mas Nurdin. Mungkin langsung saja. Yang pertama, dari segi penyampaian seminar proposalnya sudah cukup menarik dan mudah dipahami bagi penyaji dan penerima materinya. Dan yang kedua, perlu diketahui untuk seorang penyaji harus lebih memahami laporan yang ingin disampaikannya. Dan untuk penulisan, perlu juga memperhatikan tata tulis karya ilmiah yang benar dan baik. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Raden di atas tanggapannya. Kita berikan satu kesempatan lagi untuk penanggap. Waktu dan tempat kami persilakan. Bagaimana? Jika tidak, langsung saja kita lanjutkan pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kita berikan kesempatan untuk 2 penanya memberikan pertanyaan bagi
pemateri. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Izin bertanya untuk proposal pada Kevin. Saya ingin bertanya, apa alasan peneliti mengambil judul penelitian ini? Sekian, Baik, terima kasih. Kita langsung saja beri kesempatan untuk penanya kedua. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin. Saya ingin bertanya kepada saudara Kevin. Baik, pertanyaan saya ialah apa teknik pengambilan sampel yang dipilih oleh peneliti dan kenapa memilih teknik tersebut? Terima kasih, Tor. Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Kita langsung saja serahkan kepada Saudara Kevin Masnovi Saputra sebagai narasumber dan juga pemateri untuk memberikan jawabannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi, dan terima kasih kepada penanya dan penanggap yang telah memberikan tanggapan dan pertanyaannya. Itunya pertanyaan dari Oscar, apa alasan peneliti mengambil judul ini? Di sini peneliti mengambil judul motivasi wisatawan terhadap Pantai Morolasa, Kota Padang, yaitunya kita tahu bahwa Pantai Morolasa sudah banyak dikunjungi oleh wisatawan. Tercatat di tahun 2019 sampai 1,6 juta wisatawan per tahunnya atau 100.000 orang per bulannya ke Pantai Morolasa untuk berwisata, tetapi masih banyak kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh Pantai Morolasa. Dan sebenarnya bisa nantinya terjadi peningkatan wisatawan jika kekurangan-kekurangan tersebut diantisipasi. Contohnya seperti sampah yang banyak bertebaran di pantai tersebut dan masih banyak pungli-pungli yang dilakukan oleh pemuda-pemuda setempat yang membuat kurangnya kenyamanan dari wisatawan tersebut. Dan banyak seperti adanya abrasi yang terjadi di pantai, itu harusnya menjadi catatan khusus bagi Dinas Pariwisata Kota Padang agar memperhatikan hal tersebut dan meningkatkan keamanan atau menyediakan petugas keamanan di pantai tersebut. Makanya di sini saya tertarik mengangkat judul tersebut untuk meningkatkan motivasi pengunjung ke Pantai Morolasa, Kota Padang. Nah, itu jawaban untuk Saudara Oscar. Selanjutnya, yaitunya pertanyaan dari Saudara Alvin. Apa teknik pengambilan sampel yang dipilih penulis dan kenapa memilih teknik tersebut? Nah, di sini penulis mengambil teknik yaitunya proof-of sampling adalah salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah. Proof of sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu, itu menurut Segiono 2008. Dan di sini penulis menetapkan kriteria-kriteria tersebut, yaitunya dari umur 17 tahun ke atas dan pernah satu kali mengunjungi Pantai Morolasa, Kota Padang. Dan kenapa penulis mengambil proof sampling, karena ini sangat mudah bagi penulis nantinya untuk menentukan atau memberikan angket kepada orang-orang yang sudah satu kali mengunjungi Pantai Morolasa dan berumur 17 tahun ke atas. Nah, makanya penulis mengambil teknik atau teknik pengambilan sampel tersebut.
Mungkin itu jawaban saya untuk Saudara Alvin. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk jawaban yang telah disajikan. Kita langsung saja masuk pada sesi selanjutnya, yaitu pembacaan kesimpulan oleh penulis kepada Saudara Aulia Ilham. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan izin untuk menyimpulkan misal Kevin Masnovit pada waktu ini. Baik, saya akan menyimpulkan seminar proposal ini, yaitu ada satu tanggapan dari Saudara Dendi Darmayanda, yaitu yang pertama kritik dan sarannya yaitu penyampaian materi proposal sudah cukup menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, untuk seorang penyaji perlu memahami lagi apa yang ingin disampaikan, dan penulisan proposal hendaknya perlu memahami tata tulis karya ilmiah yang baik. Dan ada dua pertanyaan di sini, yaitu dari Oscar dan Alvin. Pertanyaan dari Oscar yaitu apa alasan peneliti mengambil judul ini, dan jawaban dari Kevin sebagai penyaji yaitu karena sudah kita ketahui bahwa wisata sudah banyak kekurangan seperti variabel masalah yang ada di dalam proposal penelitian ini, dan ini akan menjadi sebuah tantangan untuk judul penelitian ini, sehingga Kevin sebagai penulis melakukan penelitian tentang motivasi pengunjung pada daya tarik wisata Pantai Muaro Lasa di Kota Padang. Yang kedua, pertanyaan dari Alvin, yaitu apa teknik pengambilan sampel yang dipilih penulis dan kenapa memilih teknik tersebut. Teknik pengambilan sampel yang dipilih oleh penulis yaitu purposive sampel, yaitu adalah salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah. Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu, menurut Sugiono 2008. Baik, dan kenapa memilih teknik tersebut? Karena teknik ini mudah untuk dilakukan. Yang teknik ini yaitu dilakukan untuk pengunjung yang umur 17 tahun ke atas dan pernah 1 kali mengunjungi Pantai Muaro Lasa. Baik, sekian kesimpulan yang dapatkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih untuk pembacaan kesimpulannya oleh Saudara Aulia Ilham. Dengan berakhirnya pembacaan kesimpulan kali ini, maka berakhir pula lah sesi seminar proposal oleh Saudara Kevin Masnovit Saputra. Saya mewakili pemateri dan teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para partisipan yang bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar proposal ini. Mohon maaf juga untuk segala kekurangan dan salah kata. Akhir kata, terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.